Ya, pagi ini kita lanjutkan dengan kelompok keempat, agama Kristen dan kepercayaan politeisme. Silakan Nathanael bersama teman-teman bisa membahas hasil diskusinya. Suaranya belum kedengaran. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 Ya, salam. yang beranggotakan Jan Clauda Erika, Nathanael William, Diva Abi, Andrew Emmanuel, yang akan membahas tentang agama Kristen dan kepercayaan politeisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jen. Baik, kita akan menjelaskan tentang kepercayaan politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme adalah kepercayaan atau penyembahan banyak dewa. Dewa-dewa ini biasanya merupakan makhluk yang berbeda dan yang terpisah. Sering terlihat serupa dengan manusia atau antropomorfik dalam ciri-ciri kepribadian mereka, tetapi dengan tambahan kekuatan, kemampuan, pengetahuan, atau persepsi individu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, poli atau banyak, dan theos atau dewa. Dan pertama kali ditemukan oleh penulis Yahudi, Philo dari Alexandria, untuk berdebat dengan orang Yunani. Ketika agama Kristen menyebar ke seluruh Eropa dan Mediterania, non-Kristen hanya disebut non-Yahudi. Itu adalah istilah yang awalnya digunakan oleh orang Yahudi untuk merujuk pada non-Yahudi. Atau penyembahan berhala, yang biasa untuk penduduk setempat, dan atau dengan istilah penyembahan berhala yang jelas merendahkan, penyembahan dewa-dewa palsu. Next. Contoh kepercayaan politeisme. Agama politeistik yang terkenal adalah Taoisme, Jainisme atau agama rakyat Cina, Shinto Jepang, Caesarea, dan sebagian besar agama Afrika tradisional dan agama neopagan. Sedangkan Hinduisme tidak dapat secara eksklusif dikategorikan sebagai monoteistik atau politeistik, karena beberapa orang Yahudi menganggap diri mereka monoteis dan yang lainnya menganggap diri mereka politeis. Selanjutnya aliran-aliran politisme. Ada politisme keras, henotisme, dan politisme lembut. Arti politisme keras adalah keyakinan lazim dalam mitologi pada banyak dewa dan dewi yang muncul sebagai makhluk yang berbeda dan mandiri, sering bertentangan satu sama lain. Contoh politisme keras adalah mitologi Sumeria, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, serta mitologi Norse, Aztec, dan Yoruba. Serta ada euhemerisme, postulat bahwa semua dewa sebenarnya adalah manusia historis. Selanjutnya, politisme lembut. Keyakinan mirip dengan monoteisme inklusif pada banyak dewa dan dewi yang dianggap sebagai manifestasi atau aspek dari satu Tuhan, bukan entitas yang sepenuhnya berbeda. Pandangan ini memandang pada dewa sebagai bagian yang lebih besar, seperti dalam kebanyakan bentuk Hinduisme dan beberapa aliran neopaganisme zaman baru. Selanjutnya, henoteisme. Arti henoteisme adalah pengabdian kepada Tuhan Tunggal sementara menerima dan tanpa menyangkal bahwa orang lain dapat dengan kebenaran sama menyembah dewa yang berbeda. Itu disebut monoteisme.
pada prinsipnya dan politeisme pada kenyataannya. Monolatrisme. Arti monolatrisme adalah keyakinan akan keberadaan banyak dewa, tetapi dengan pemujaan yang konsisten hanya pada satu dewa. Tidak seperti enoteisme, monolatrisme menegaskan bahwa hanya satu dewa yang layak disembah, meskipun dewa lain diketahui ada. Yang kelima yaitu diteisme. Arti diteisme adalah keyakinan pada dua dewa yang sama kuatnya, seringkali tetapi tidak selalu dengan properti yang saling melengkapi dan dalam pertentangan yang konstan, seperti dewa dan dewi di Wicca atau baik dan jahat dalam Zoroastrianisme dan Manikeisme. Yang keenam, katenoteisme. Arti katenoteisme adalah keyakinan bahwa ada banyak dewa, tetapi hanya satu dewa pada satu waktu yang harus disembah, masing-masing menjadi yang tertinggi pada gilirannya. Misoteisme adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada, tetapi sebenarnya mereka jahat. Kata bahasa Inggris diciptakan oleh Thomas de Quincey pada tahun 1846. Sebenarnya istilah tersebut berkonotasi dengan sikap kebencian terhadap Tuhan atau dewa, daripada membuat pernyataan tentang sifat mereka. Arti disteisme adalah keyakinan bahwa dewa ada, tetapi bahwa mereka tidak sepenuhnya baik atau bahkan mungkin jahat. Sebagai lawan yutism, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan merupakan sepenuhnya baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan itu silakan. Saya mau tanya tapi PPT bisa ini dulu nggak, apa yang ke contoh-contoh politeisme itu? Nah iya itu yang tadi itu. Bukan yang ini, yang atasnya. Slide nomor berapa? Nah iya itu yang tadi Hindu itu. Nah jadi Hindu itu sebenarnya masuknya ke dalam monoteisme atau politeisme? Agama Hindu itu. Izin menjawab pertanyaannya dari Eriko. Jadi kalau menurut Hindu kan tadi di situ bilang ada beberapa orang Hindu yang menganggap diri mereka monoteis dan ada beberapa yang politeis. Jadi menurut mereka tuh mereka ada yang hanya bertuhan hanya satu dewa, ada yang kayak beberapa dewa gitu loh. Jadi mungkin ada yang ke dewa Siwa, ada yang dewa Wisnu, tapi ada yang cuma percaya sama dewa Wisnu aja gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi dari diri mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka nggak bisa makanya nggak bisa disebut politeistik gitu. Masih. Di kelompok keempat tidak membahas perbedaan politeisme dengan agama Kristen ya. Ini cuma bahas politeisme aja ya. Ada yang Kristen sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi pembahasannya ini cuma ke politeisme ya? Iya Pak. Kenapa jadi begini? Maaf Pak, tadi mungkin di grup kita mungkin ada miskomunikasi Pak, jadi yang Kristennya lupa dimasukin mungkin Pak. Kristennya kenapa? Lupa dimasukin ke PPT-nya Pak. Mungkin nanti sebelum dikirim lagi ke Pak Khaled bisa tambahkan lah ya. Maksudnya kan kita lagi nyorotin nih dari politeisme ini sama kekristenan itu seperti apa.
Cuma Pak Khalid tadi lihat dari slide 1 sampai terakhir, nggak ada pembahasan Kristennya ya. Iya, Kak. Maksudnya politeisme dengan kekristenan seperti apa ya, Jen Iya, Kak. sama Iya, Kak. Nathanael ya. Silakan yang lain kalau masih mau tanya, Pak Khalid cuma kasih masukan itu aja. Saya mau tanya, Silakan, Neta. boleh ke slide terakhir? Kan itu misoteisme, keyakinan bahwa Tuhan itu ada, tapi sebenarnya mereka jahat. Nah, boleh kasih contohnya nggak satu? Misalnya kayak gimana gitu? Izin jawab ya Pak. Mungkin maksudnya kayak mereka kayak benci gitu sih Kak terhadap Tuhan dan dewanya. Kayak gitu. Ini kalimatnya harus dimengerti dulu kali ya. Arti disteisme adalah keyakinan bahwa dewa ada, tetapi bahwa mereka tidak sepenuhnya baik, atau bahkan mungkin jahat. Sebagai lawan eutheis, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan merupakan sepenuhnya baik. Jadi bukan Tuhannya yang dibilang jahat, tapi dewanya. Ya. Izin menjawab Pak, mungkin ini seperti agama Hindu yang Siwa. Dewa Siwa kan jahat. Mungkin seperti itu, ada baik ada jahatnya di agama Hindu dari 3 Tuhan mereka kan. Dari 3 dewa mereka. Mungkin seperti itu. Ya, tadi kan pertanyaan Neta nyinggung Tuhan jahat ya. Yang itu Pak, yang misoteisme yang sebelah kiri. Oh, misoteisme. Misoteisme keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Cuma kata Tuhannya T kecil juga. Atau begitu? Bukan Tuhan yang dimaksud huruf besar. Tuhan itu ada, tapi sebenarnya mereka jahat. Kata bahasa Inggris diciptakan oleh Thomas de Quincey pada tahun 1846. Sebenarnya istilah tersebut berkonotasi dengan sikap kebencian terhadap Tuhan atau dewa daripada membuat pernyataan tentang sifat mereka. Nah, ini dari kelompok ini Pak Khalid tidak tahu ini yang dimaksud Tuhan yang seperti apa. Kan kata Tuhan juga nggak selalu berbicara misalnya seperti Allah yang kita sembah. Kadang-kadang kan orang percaya sesuatu dianggap sebagai Tuhan. Nah, cuma tinggal penjelasan dari Diva dan teman-teman gimana tuh. Yang dapat bahan ini kali yang bisa jelasin. Kan udah berbagi bahan. Terus yang dapat bahan misoteisme siapa? Mungkin ini Pak, misoteisme itu seperti faham begitu Pak. Menganggap bahwa tidak semua Tuhan yang baik seperti yang ada di agama Hindu, ada 3 dewa kan. Ya mungkin yang Siwa itu termasuk dewa yang jahat, mungkin penganggapannya seperti itu Pak. Tidak semua Tuhan itu baik. Mungkin seperti itu. Andrew yang bahas ini? Ya, saya yang baca tadi Pak. Enggak, maksudnya yang dapat bahan misoteisme ini. Tidak. Siapa? Diva? Atau siapa? Bukan Pak. Hah? Di kelompok ini yang dapat bahan ini siapa yang misoteisme? Kan bisa jelasin mungkin. Yang pertanyaan Neta. Dibilang Tuhan kok jahat gitu? Saya mau sedikit meluruskan sih Pak. Ini jadi
Sebenarnya bukan Tuhannya yang jahat, tapi iya benar tadi kata Andrew, dewa yang jahat. Karena kalau salah satu contohnya di ada dewa namanya Eshu, dewa dari agama Yoruba, yang dengan sengaja menumpuk kekerasan antar kelompok orang yang untuk kesenangannya sendiri, Pak. Kayak gitu. Ya, sama di materi ini memang dikasih tahu, tetapi sebenarnya mereka jahat. Kalau Tuhan itu kan satu, tapi ini dia pakai pernyataan mereka jahat. Berarti mungkin Tuhan yang lain, Neta. Maksudnya bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, ya kurang lebih begitu kali teman-teman. Yang di kelompok 4. Gimana, Jen? Iya, Kak. Ya. Gimana, Neta? Cukup ya? Iya, cukup. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Saya mau nanya, Ya, kita. jujur ya sebenarnya aku masih rada bingung sih Pak sama titik poin dari politeismenya, tapi aku mau nanya, apakah sampai sekarang masih ada kepercayaan politeisme di Indonesia? Kalau emang masih ada, mengapa kepercayaan politeisme masih berjalan di Indonesia? Sama tolong berikan contohnya dong. Makasih. Silakan teman-teman. Siapa yang mau jawab? Politeisme masih ada nggak di Indonesia? Izin menjawab Pak, ya masih Ya. ada. Mungkin karena kan di Pancasila sendiri Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk memilih agama, dan politeisme sendiri sudah diakui oleh negara. Dan mungkin contohnya itu ya seperti Hindu atau agama-agama pedalaman, walaupun agama pedalaman tidak diakui oleh negara. Politeisme masuk ke negara agama itu masuk ke apa? Ke kepercayaan ya? Kalau tidak salah agama Pak. Agama apa? Hindu. Kan di Indonesia Iya, yang Hindu di sebelumnya Bali. 5 agama. Iya. Kemudian tambah Buddha Hindu ya. Iya. Buddha. Iya. Terus yang ketujuh terakhir itu kepercayaan. Kepercayaan ya, iya. Berarti dia masuk di kepercayaan. Kepercayaan, iya Pak. Ya berarti diakui. masih ada kita Masih kalau diizinkan di kepercayaan. Hanya poinnya dia berkembang atau tidak berkembang. Betul. Karena ini masuk ke kepercayaan politeisme ya. Iya Pak. Gimana kita? Masih pusing mikirinnya. Apa? Kalau yang dibahas kelompok ini nggak ada yang di Indonesia ya. Contoh-contohnya ya, kayaknya semua dari luar ya. Ya, Nathanael. Iya, Pak. Ini nggak ada contoh yang dari Indonesianya kan ya di PPT? Iya. Kalau kita Saya cek nanya. tadi, ada nggak di Indonesia? Kelompok yang lain boleh bantu teman-teman, namanya juga kita diskusi. Kalau di Indonesia itu ada, ya. Di Indonesia itu kan kalau politeisme itu kepercayaan kepada banyak hal ya.
Dari istilah ini berasal dari bahasa Yunani poli atau banyak. Nah, kalau di Indonesia itu, Gita, itu Pak Kaleb pernah nemukan seperti di Jawa, Jawa Tengah ya, itu ada namanya kepercayaan kejawen. Kepercayaan kejawen itu dia percaya Islam, Kristen, agama apa aja dia percaya. Termasuk yang bukan agama yang sudah diakui juga. Pokoknya yang dia anggap baik, dia percaya. Nah, mungkin itu salah satu contohnya yang di Indonesia itu kejawen ya. Yang Pak Kaleb tahu gitu ya. Karena dia percaya. Jadi kalau misalnya Pak Kaleb punya pengalaman menginjil sama orang kejawen, dia percaya. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau besok ada teman dari Muslim juga ngajarin tentang agama Muslim, dia percaya juga. Jadi mungkin bisa dicek lah Nathanael dan teman-teman. Sekali lagi sekalian untuk perbaiki makalannya. Karena kan kita soroti dari kekristenan. Nah, kekristenannya ini belum muncul. Ya mungkin bisa dilihat kalau dicek apakah benar nih contoh yang kejawen masuk ke politeisme, ya. Ya Jen ya. Sama Baik, Pak. Nathanael semua teman-teman. Gimana Gita? Cukup kali ya Git? Memang datanya mesti dicek lagi. Ya Pak, cukup. Makasih, maaf ya. Oke. Gimana teman-teman, cukup ya? Untuk kelompok 4, paling ada perbaikan sedikit ya sebelum dikirim terakhir lagi ke Pak Kaleb makalannya, PPT-nya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman dan kasih jempol buat mereka. Thank you sudah memberikan diskusi yang luar biasa kepada kita. Tuhan berkati Jen dan juga teman-teman semua.